Pernah kebayang nggak gimana rasanya harus mencari sesuatu yang sangat penting untuk hidup, tapi letaknya tersembunyi jauh di bawah tanah? Nah, kali ini kita akan membahas cerita luar biasa tentang perjuangan sebuah komunitas mencari air dan bagaimana sains canggih membantu mereka menemukannya. Jadi, sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi oleh warga di Wonosari Kulon Progo ini? Ternyata, ini bukan sekedar masalah musim kemarau biasa loh. Cerita kita berawal di Dusun Wonosari. Kalau kita lihat sekilas, pemandangannya hijau dan subur ya. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, mendapatkan air bersih adalah perjuangan sehari-hari bagi warga di sana. Uniknya, akar masalahnya itu ada persis di bawah kaki mereka. Justru kondisi geologi tanahnya sendiri yang kelihatannya subur di permukaan yang bikin susah banget buat nemuin sumber air yang bisa diandalkan. Jadi gini, sebagian besar wilayahnya itu terdiri dari batu gamping. Nah, sifat batu gamping ini kurang bagus dalam menyimpan air. Akibatnya, air hujan itu nggak ngumpul di satu tempat yang jelas di bawah tanah. Makanya, gali sumur di sana itu jadi kayak untung-untungan. Nggak ada jaminan pasti dapat air. Oke, masalahnya udah jelas. Terus gimana solusinya? Nah, disinilah para ilmuwan masuk membawa sebuah teknologi inovatif untuk membantu warga desa. Pertanyaannya akan jadi gini, gimana caranya menemukan air yang nggak kelihatan mata? Nggak mungkin kan kita ngebor sembarangan, bisa habis biaya banyak dan hasilnya nihil. Ternyata jawabannya ada pada listrik. Para peneliti ini menggunakan teknik yang keren banget. Namanya metode geolistrik. Gampangnya, metode ini memungkinkan mereka untuk membuat semacam peta dari apa aja yang ada di bawah permukaan tanah tanpa perlu menggali sedikit pun. Prinsip kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Listrik itu jauh lebih gampang mengalir lewat tanah yang basah atau banyak airnya dibandingkan lewat batuan yang kering. Jadi, dengan mengukur hambatannya, kita bisa bedain mana area yang kering dan mana yang kemungkinan besar menyimpan air. Nah, di sini kita bisa lihat gimana teori dan praktek bertemu. Diagram di kiri itu nunjukin konsepnya, gimana arus listrik menyebar di bawah tanah. Sementara foto di kanan adalah kondisi nyatanya, saat tim benar-benar menerapkan prinsip ini langsung di lapangan Wonosari. Yuk, sekarang kita lihat lebih dekat gimana sih proses berburu air dengan teknologi canggih ini berlangsung di lapangan. Ini bukan cuma soal data dan angka di atas kertas ya. Ini tentang orang-orang nyata yang bekerja keras di lapangan untuk memecahkan masalah nyata bagi sebuah komunitas. Semangat dan keseriusan mereka kelihatan banget di sini. Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, mereka membentangkan kabel survei di 2 jalur, masing-masing panjangnya 200 meter. Lalu, arus listrik dialirkan ke dalam tanah lewat elektroda. Setelah itu, mereka ukur hasilnya di titik-titik lain. Dari sinilah mereka bisa menghitung nilai resistivitas tanah dan akhirnya membuat peta bawah permukaannya. Mereka nggak asal pasang alat loh. Mereka pakai pengaturan khusus yang namanya konfigurasi Schlumberger. Ini adalah metode yang sudah teruji dan bisa diandalkan untuk memastikan data yang didapat itu seakurat mungkin. Setelah semua data dari lapangan terkumpul dengan teliti, tibalah saat yang paling mendebarkan. Menafsirkan semua angka itu untuk melihat apa yang berhasil mereka temukan. Dan hasil analisisnya memberikan gambaran yang sangat jelas. Data tersebut menunjuk kedua lokasi spesifik yang punya potensi besar sebagai tempat di mana harta karun yang mereka cari, yaitu air, terperangkap di bawah tanah. Nah, coba perhatikan grafik ini deh. Ada bagian yang nilainya turun drastis kan? Dalam dunia geolistrik, penurunan nilai resistivitas seperti ini adalah sinyal yang sangat kuat. Ini adalah indikasi adanya akuifer, yaitu lapisan batuan di bawah tanah yang bisa menampung air. Jadi, poin paling pentingnya bukan cuma mereka menemukan kemungkinan adanya air, tapi mereka juga bisa memperkirakan sedalam apa dan setebal apa lapisan air itu. Ini informasi yang sangat berharga. Dengan tahu kedalaman yang tepat, proses pengeboran bisa jadi jauh lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan tentu saja hemat biaya bagi masyarakat. Survei ini jelas sukses besar. Tapi menemukan titik di atas kertas itu kan baru langkah pertama ya. Perjalanan untuk mendapatkan sumur yang berfungsi masih berlanjut. Rekomendasi akhir dari para peneliti ini memberikan arahan yang sangat jelas dan penuh harapan bagi warga Wonosari. Sains sudah menunjukkan di mana titik harta karunnya, sekarang tinggal melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pengeboran. Cerita dari satu desa kecil ini nunjukin betapa hebatnya sains bisa mengungkap sumber daya vital yang selama ini tersembunyi.
Ini jadi bikin kita mikir ya, sebenarnya seberapa banyak lagi sih potensi lain yang mungkin ada, terpendam diam-diam, tepat di bawah kaki kita sendiri.